Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Psikologi Persepsi ya. Setelah saudara pada pertemuan sebelumnya berbincang-bincang tentang dan berdiskusi ya tentunya tentang berbagai materi berkenaan dengan psikologi persepsi. Pada tatap muka kali ini kita akan fokus pada materi yang disebut sebagai psikologi Gestalt ya atau prinsip psikologi Gestalt ya sebagai salah satu teori yang paling banyak dipakai, paling banyak dikaji ya dan digunakan dalam bidang seni rupa ya, khususnya dalam bidang desain grafis ya, atau bidang karya seni rupa yang lain ya, misalnya lukis ya. Nah, saudara, pendekatan Gestalt dalam persepsi karya seni rupa ini begitu penting. Oleh sebab itu kita perlu pelajari ini ya secara tuntas ya, secara jelas agar kinerja-kinerja kita baik sebagai seorang pencipta karya, baik seorang desainer, baik seorang seniman, ataupun sebagai seorang pengkaji, peneliti, ya, atau pengamat itu dapat lebih lengkap ya pemahaman kita terhadap karya seni rupa maupun desain. Nah, saudara, karya-karya dalam seni rupa ini mengapa lebih banyak juga dikaji dalam perspektif psikologi Gestalt karena persoalan objek-objek seni rupa itu juga adalah melibatkan sebuah kesatuan ya, sebuah sebuah persepsi yang harus melibatkan satu unsur dengan satu unsur yang lain dipandang sebagai sebuah kesatuan, dan ini sangat cocok sekali atau menjadi karakteristik dari psikologi Gestalt ya. Nah, saya akan lanjut saudara tentang psikologi Gestalt ya, dengan psikologi Gestalt. Nah, tahukah saudara bahwa persepsi manusia itu senantiasa atau cenderung ditentukan oleh aspek kinerja psikis ya, aspek kinerja psikis ya, sehingga antar satu orang dengan orang yang lain, antar satu pengamat dengan pengamat yang lain itu tentu berbeda ya, berbeda bagaimana cara mempersepsikan sesuatu ya dari sudut pandang tertentu. Psikologi Gestalt itu merupakan salah satu aliran di dalam psikologi yang membahas itu. Jadi karena persepsi visual manusia itu senantiasa ditentukan oleh aspek kinerja psikis, maka di dalam psikologi Gestalt itu dikaji, itu dipelajari. Baik, psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran yang mempelajari, aliran psikologi ya, yang mempelajari tentang bagaimana sesuatu itu bekerja atau satu gejala sebagai satu keseluruhan atau totalitas itu bekerja. Jadi psikologi Gestalt memandang apa yang dipersepsikan manusia itu sebagai satu keseluruhan atau satu totalitas. Nah, data visual dalam karya seni rupa kita anggap sebagai data visual. Dalam perspektif psikologi Gestalt itu disebut sebagai fenomena atau gejala. Ya, seperti halnya kita menyebut dalam teori semiotika misalnya, data visual itu kita anggap sebagai simbol. Nah, demikian juga dalam teori psikologi Gestalt, data visual yang melekat pada karya seni itu kita sebut sebagai fenomena atau gejala. Gejala yang memberikan stimulus terhadap otak, terhadap pikiran kita, sehingga kita mempersepsikan sesuatu. Nah, dasar Gestalt, dasar prinsip Gestalt itu mencakup interaksi antara individu dan lingkungan, ya, yang disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur dan ground. Ini yang paling banyak ya, jadi paling banyak dipersepsikan sebagai figur dan ground. Nah, oleh karena itu kemampuan persepsi manusia ya atau pengamat ya ini cenderung memiliki fungsi bawaan atau cenderung memiliki fungsi bawaan ya. Jadi setiap orang cenderung memiliki itu. Nah, bukan skill yang dipelajari ya. Bukan skill yang dipelajari. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap manusia itu punya fitrah ya, punya fitrah kemampuan persepsi atau fungsi-fungsi bawaan mereka untuk mempersepsikan sesuatu berdasarkan prinsip Gestalt tadi. Ya. Nah, dalam ilmu psikologi ya, Max Wertheimer adalah salah satu seseorang yang dipandang sebagai pelopor ya dari penganut psikologi Gestalt ini.
Nah, selain dia tentunya ada tokoh lain yang turut mempopulerkan teori Gestalt ini, yaitu Karl Kafka, ya, kemudian Wolfgang Kohler. Nah, ketiga tokoh ini saudara mempunyai pemikiran yang sama atau searah, ya. Ya, secara historis dapat kita lihat, dapat kita baca, dapat kita pahami secara historis bahwa istilah Gestalt sesungguhnya sudah ada pada masa filsafat klasik, ya, ketika Plato di dalam urean ilmu-ilmu pastinya, sebut saja matematik, ya, telah menunjukkan bahwa dalam sebuah kesatuan bentuk itu terdapat bagian-bagian sifat yang tidak dapat terlihat, gitu ya. Nah, pada bagian-bagiannya. Nah, sehingga kata Gestalt ini dalam bahasa Jerman yang kemudian banyak dipakai dalam atau dirujuk dalam literatur yang lain, misalnya dalam bahasa Inggris ini biasa kita alihkan dalam untuk menyebut sebuah konsep form, shape, configuration, whole, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia istilah Gestalt ini banyak dipakai untuk menjelaskan konsep-konsep bentuk, konsep-konsep konfigurasi, ya, secara keseluruhan, gitu ya. Nah, saudara penganut psikologi Gestalt ini percaya bahwa ada sejumlah kecenderungan perorganisasian yang ada sejak awal, ya, bahkan sejak di bawah lahir oleh manusia yang mempersepsikan itu akan mempengaruhi cara melihat sesuatu. Jadi secara singkat, kaum psikologi Gestalt ini percaya dan meyakini bahwa ada kecenderungan sifat bawaan untuk memahami sesuatu berdasarkan dari bagaimana dia mempersepsikan terhadap pengorganisasian bentuk itu. Nah, sementara banyak psikolog kontemporer ya saat ini yang merasa bahwa kecenderungan tersebut itu adalah hasil dari pengalaman dan belajar. Jadi kaum psikologi Gestalt itu menganggap bahwa itu adalah sifat bawaan. Jadi kecenderungan seseorang mempersepsikan sesuatu terhadap organisasi-organisasi objek itu adalah bawaan. Tetapi dalam pandangan psikologi kontemporer menganggap bahwa hal-hal yang semacam itu dapat dipelajari atau bagian dari proses pembelajaran. Ya, bahkan semua banyak yang sepakat bahwa kecenderungan tersebut kuat dan sangat universal. Itu ya. Nah, saudara, yang paling penting di dalam psikologi Gestalt ini, ya, sebelum kita mengkaji lebih jauh berkaitan dengan karya-karya seni rupa adalah dua prinsip dasar psikologi Gestalt yang harus saudara ketahui, ya. Apa saja? Yang pertama adalah prinsip holistik. Apa maksudnya, saudara? Prinsip holistik itu merupakan gambaran, ya, antara bagian-bagian, ya, dan keseluruhan pemrosesan psikis dalam konteks yang menyertainya. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita memandang sebuah objek itu secara parsial. Ya. Spesifiknya tidak bisa kita memandang atau mempersepsikan objek seni rupa itu secara parsial. Karena makna itu terbentuk, maksud itu terbentuk ketika antar objek itu terjalin sebuah kesatuan atau keorganisasian. Gitu ya. Ini prinsip holistik ya di dalam psikologi Gestalt. Jadi kita memandang sebuah fenomena visual itu sebagai sebuah keseluruhan, ya, yang saling berkait satu sama lain, ya. Yang pemaknaannya ditentukan oleh itu juga ditentukan oleh persepsi individu, ya. Nah, dua adalah prinsip dasar elemen itu cenderung dikelompokkan bersama. Elemen-elemen visual ya dalam karya visual itu cenderung dikelompokkan bersama. Elemen itu membentuk pola, jadi ada motif membentuk pola membentuk kesatuan, ya, sehingga membentuk objek sesuatu. Nah, elemen yang membentuk pola yang sederhana, teratur, seimbang, dan koheren itu nanti akan membentuk kesatuan yang utuh menjadi sebuah karya visual. Itu ya, saudara. Jadi hal yang penting adalah sebuah teori ya, teori psikologi Gestalt ya yang perlu kita pahami dalam karya seni rupa. Nah, saudara, Gestalt itu merupakan istilah psikologis ya yang di dalam seni rupa cenderung tidak banyak dikenal. Ini kita interdisiplin ya, mengkaji karya seni rupa dari sudut pandang psikologi, khususnya psikologi Gestalt ya. Nah, Gestalt sendiri itu artinya adalah kesatuan yang utuh. Sehingga teori Gestalt itu menjelaskan proses penyatuan dan organisasi komponen-komponen visual yang berbeda, ya, sehingga membentuk
visual atau pola yang memiliki unsur kemiripan dan menjadi kesatuan. Nah, hal ini mengacu pada teori persepsi visual yang dikembangkan oleh banyak psikolog dalam berbagai masa ya. Nah, saudara, teori Gestalt ini sering dipakai dalam proses pengkajian, pemaknaan maupun dalam penciptaan karya seni rupa lainnya. Nah, pentingnya teori Gestalt ini di dalam seni dan desain itu karena teori ini banyak menjelaskan bagaimana persepsi visual itu terjadi. Dengan kata lain, dengan kata lain persepsi visual itu dapat pula dijelaskan dari perspektif teori Gestalt. Prinsip-prinsip pada pengkajian karya visual berdasarkan persepsi visual itu dapat terbentuk karena kesatuan unsur-unsur penyusunnya itu menjadi satu kesatuan Gestalt. Nah, bagaimana itu terjadi? Ya, bagaimana unsur-unsur atau elemen-elemen visual itu membentuk satu objek tertentu yang dalam pandangan Gestalt disebut sebagai gejala atau fenomena visual itu dapat terbentuk ya. Nah, kita lihat nih bagaimana prinsip-prinsip Gestalt itu terbentuk di dalam karya visual. Nah, prinsip-prinsip kerja dalam psikologi Gestalt ada 5. Ya, yang pertama adalah prinsip kesamaan bentuk atau similarity. Nah, kesamaan ini terjadi itu karena terdapat benda yang mirip dari objek atau bentuk yang mirip dari satu bentuk dengan bentuk yang lain ya. Nah, dalam contoh misalnya bentuk ini ya, bentuk runcing-runcing seperti bintang ini, mengapa terbentuk kesatuan? Karena ada kemiripan bentuk segitiga ya, bentuk lancip ini 1, 2, 3, 4, 5 5 bentuk-bentuk dasar ini terpolakan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kedua adalah prinsip kesinambungan ya, atau continuity ya. Apa yang berkesinambungan? Yaitu kesinambungan terjadi karena kesan penglihatan ya, yang menjadi sehingga menjadi bergerak mengikuti arah suatu objek dan melanjutkan ke objek yang lain. Lingkaran-lingkaran pada contoh ini misalnya ya, lingkaran-lingkaran kecil ini dipersepsikan sebagai satu kelompok ya, karena polanya berkesinambungan ya, beralir gitu ya. Nah, ini membentuk satu kontinuitas ya, sehingga lingkaran tidak bisa dipersepsikan sebagai sebuah lingkaran. Tidak bisa kita memandang subjek lingkaran atau bentuk lingkaran sebagai satu kesatuan. Tidak, sebagai satu parsial yang tunggal ya, tidak seperti itu. Tetapi sebuah keseluruhan yang harus menyatu satu sama lain membentuk sebuah kesinambungan. Inilah prinsip atau kinerja continuity ya. Yang ketiga ada prinsip penutupan bentuk atau lazim disebut sebagai prinsip closure ya, prinsip closure. Nah, saudara, prinsip Gestalt yang satu ini itu terjadi namun bentuk tersebut masih terlihat seperti satu kesatuan dan memiliki bayangan visual yang sama dengan objek yang sebelumnya ya. Nah, objek ini dapat terlihat, logo Girl Scout atau logo WWF ini dapat terbentuk ya, seekor panda itu karena tertutup satu bagian dengan bagian yang lain ya. Saudara lihat di sini. Jadi objek hitam ini, bentuk hitam ini menutup ya, sehingga sampai ke sini jadi seolah-olah kepalanya ini terbentuk. Ya, tidak ada garis nyata di sini. Hanya ada persinggungan bidang semu ya, bidang hitam dengan latar putih ini ya, sehingga seolah-olah ini terjadi penutupan. Demikian juga ini ya, tidak ada objek, tidak ada bentuk wajah di sini sungguhnya ya, tetapi karena tertutup oleh ini ya, terbatasi oleh bidang yang lain, jika seolah-olah membentuk bentuk sesuatu ya. Ini adalah kinerja prinsip penutupan bentuk atau closure. Kemudian berikutnya yang keempat adalah prinsip figur dan latar, saudara. Nah, saudara lihat pada contoh gambar ini, setiap bidang ya, bidang pengamatan dapat dibagi menjadi 2 sesungguhnya. Apa itu? Yaitu figur dan kedua adalah ground atau latar belakang. Jadi figur dan latar belakang. Jadi setiap bentuk ya dalam prinsip ini khususnya itu senantiasa dilihat dari figur dan latar. Nah, prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak itu memilih ya
dari serangkaian stimulus, mana yang dianggapnya sebagai figur, mana yang dianggapnya sebagai ground. Dan inilah yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lain. Ada yang A itu dianggap dipersepsikan sebagai figur oleh si A, nah, kemudian B itu dipandang sebagai background-nya, atau sebaliknya, yang B dipandang sebagai figur dan A dipandang sebagai background oleh seseorang yang lain atau oleh si B gitu ya. Ini menarik ya, menarik. Jadi kita bisa pahami dari sini. Nah, saudara, dalam prinsip ini yang penting adalah jika stimulus itu mengandung dua atau lebih daerah yang berbeda, yaitu background ada figur ya, biasanya akan dilihat sebagaimana sebagai gambar atau sosok ya, dan sisanya adalah sebagai latar belakang. Jadi yang dipandang pertama kali itu dianggap sebagai figur, kemudian sisanya adalah sebagai latar ya. Nah, daerah yang terlihat pada gambar itu berisi objek yang menjadi pusat perhatian ya, pusat perhatian ya. Itulah sesungguhnya figurnya ya. Nah, mereka tampak lebih padat dibandingkan latar belakang dan terlihat di depan latar. Nah, inilah bentuk organisasi perseptual yang paling dasar. Nah, proses persepsi tersebut yang akan berusaha membedakan antara objek dan latar. Dalam keadaan yang sebanding, ya, ketika sebanding misalnya ya, antara komposisi figur dan komposisi latar gitu ya, sebanding. Ya. Nah, objek dan latar ini dapat dipertukarkan ya, sehingga seolah-olah ini menghasilkan hubungan yang ambigu, ya kan? Ya, background itu mengandung objek utama, bisa juga ambigu, figur lah yang mengandung objek utama ya. Nah, ini yang menarik. Seperti contoh yang ini saudara ya, logo yang kedua ini, logo Pittsburgh Zoo ya. Ini logo binatang, figur binatang ini seolah-olah menjadi yang utama gitu kan. Ya kan? Tapi karena komposisinya seimbang atau sebanding lah ya, sebanding antara background dan latar. Jadi bisa juga orang yang lain si B itu mempersepsikan bahwa yang utama adalah pohon ini. Ya, sehingga terkesan ada ambiguitas di sini. Nah, ini yang menarik, saudara, di dalam karya visual yang menerapkan psikologi Gestalt. Dan mendesain ini itu bukan persoalan yang mudah sekali. Jadi ada kecerdasan di sini bagaimana si desainer itu memainkan ya persepsi si pengamat ya dalam karya visualnya. Nah, saudara. Nah, berikutnya yang terakhir adalah prinsip pendekatan posisi atau proximity. Nah, prinsip ini meyakini bahwa tidak ada sebuah bentuk yang tanpa kesatuan. Ya, jadi bentuk itu bisa terbaca sebagai sebuah figur, ya, ketika antar satu bagian dengan bagian yang lain itu bersatu. Ya, ini tidak terjadi ketika kita zoom misalnya, kita zoom ini, ya kan, kita zoom out ya, kita zoom ini ya, zoom in ini, kemudian bagian tertentu ini terlihat sangat besar. Bagian ini ya tidak nampak kesatuan. Ya maka logo U ini tidak bisa terbaca sebagai huruf O gitu ya. Huruf ini terbaca karena adanya bentuk-bentuk kecil yang rumit yang disatukan sehingga menjadi huruf O ya, di konfigurasi ya. Jadi ini penting sekali saudara, prinsip pendekatan atau proximity. Nah, sebuah bentuk yang sama dengan posisi yang berjauhan akan terlihat terpancar dan tidak memiliki hierarki. Tetapi sebaliknya, setelah objek-objek kecil itu didekatkan, maka terbentuklah sebuah kesatuan sehingga terbaca logo dengan huruf L, logo dengan huruf O pada contoh ini ya. Hal yang sama juga ketika saudara menjadi mahasiswa baru ya, penerimaan mahasiswa baru di lapangan upacara membentuk konfigurasi huruf angka tahun ya, membuat konfigurasi huruf, membuat konfigurasi fakultas dan seterusnya ya, dari topi yang berwarna-warni, berwarna sama ya kan, atau dari baju ya. Itu bisa dikonfigurasikan menjadi satu kesatuan. Itulah kinerja prinsip kedekatan posisi atau proximity. Nah, saudara, berikutnya kita akan berdiskusi nih, ya, berdiskusi untuk bisa memahami lebih jauh, memahami lebih mendalam tentang bagaimana prinsip Gestalt itu terjadi, ya, khususnya dalam mengkaji karya seni rupa. Nah, saudara, saya sudah menyediakan 8 logo yang semuanya ini menerapkan psikologi Gestalt, ya, khususnya menerapkan prinsip psikologi Gestalt.
Nah, ada logo 1, logo 2, logo 3, logo 4, logo 5, logo 6, logo 7, dan logo 8. Nah, silakan saudara berdiskusi untuk mendiskusikan prinsip gestal apa yang diterapkan untuk membuat logo 1, logo 2, logo 3, logo 4, logo 5, logo 6, logo 7, dan logo 8. Silakan saudara berdiskusi secara aktif, dan aktivitas saudara di dalam diskusi itu akan menjadi bagian yang menjadi catatan penting ya bagi saya. Silakan berdiskusi di Elena e-learning UNES, dan semoga saudara bisa memahami lebih jauh tentang materi ini. Baik, terima kasih atas perhatian saudara. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.